Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok tugas besar TBA kelas IF 4609. Saya Retno Syahyaning Tias dengan dua rekan saya. Bisa diperkenalkan? Saya Mazia Nurul Huda Agustina dengan NIM 13012230882. Saya Johnson Dharma dengan NIM 1301223404. Oke, baik. Jadi di sini kita telah membuat program di mana program ini untuk tugas besar TBA kita membuat program yang pertama di mana subjek itu berisi dengan array saya, Zia, Dia, Johnson, dan Retno. Terus predikat dan objek dan keterangan juga yang lainnya itu juga berisi array dari beberapa string yang sudah kita kumpulkan. Nah, untuk di sini yang pertama kita punya fungsi create SPO di mana fungsi ini untuk menjelaskan per huruf bahwa ini tuh masuknya ke subjek, ke predikat, ke objek atau ke keterangan gitu. Nah, untuk yang selanjutnya kita di sini juga punya fungsi kelas PDA di mana di sini menjelaskan jika kita mendapatkan subjek maka itu akan di push oleh Q1 dan di pop oleh Q1 dan di push oleh S. Lalu jika kita mendapat terus nanti bakal di else if terus setelahnya sama seperti yang awal hingga nanti terbentuk push down automatanya. Terus nanti untuk fungsi yang selanjutnya ini adalah memproses tadi push pop dari Q1, Q2, Q3 dan Q4. Oke. Untuk fungsi yang selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Lanjut ke fungsi selanjutnya ini untuk mengecek setiap hurufnya karakter yang diterima hanya A sampai Z, A kecil sampai Z kecil, dan A besar sampai Z besar aja. Lalu masuk ke fungsi selanjutnya, fungsi pengecekan. Ketika tadi itu hanya untuk mengecek apakah setiap hurufnya ada di variabel subjek, predikat, objek. Nah, di sini kita ngecek apakah masuknya ke predikat, apakah masuknya ke subjek, apakah masuknya ke keterangan atau ke objek. Gitu. Nah, ini dicek juga per hurufnya bawah. Lanjut lagi. Di function ini kita memanggil function yang tadi yang create SPO dictionary. Lanjut. Nah, di sini masuk ke function format. Di sini kita untuk mendefine token apa aja yang diterima. Di sini token yang diterima adalah token SPOK, SPO, SPK, dan SP aja. Selain dari 4 itu, maka tokennya adalah not valid. Nah, ini untuk recognize-nya nanti yang di print adalah perkenalan per katanya. Apakah kata ini masuk ke subjek? Nanti subjek saya misalkan. Nah, terus strukturnya berarti not valid. Tapi kalau misalkan subjek saya, terus predikatnya makan, maka nanti strukturnya terprint, teroutputkan SP gitu ya. Nah, ini unrecognized ini untuk memprint di GUI-nya. GUI-nya nanti ada hasil pengenalan, terus exit itu untuk keluar dari program. Dan program di bawah ini adalah program GUI-nya. Untuk demo akan dijelaskan oleh teman saya, Mazia. Baik, di sini saya akan mendemokan program yang telah kami buat. Nah, di sini kita bisa masukin kalimat dari array yang telah kita buat. Ada subjek, predikat, dan objek dan juga keterangan. Di masing-masing subjek ini akan terdapat masing-masing 5 string dari array yang sudah kita buat. Di sini tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya bahwasanya di sini akan diperintahkan contoh inputannya itu seperti SPOK, SPO, SPK, dan juga SP. Saya akan mencoba mendemokan satu persatu. Nah, dari pertama dari yang paling lengkap yaitu dari SPOK. Misalnya saya minum air di kantor. Akan muncul strukturnya seperti SPOK karena di sini di masing-masing perkataannya akan dijelaskan saya itu S, minum itu predikat, air itu objek, dan K itu sebagai keterangan. Selanjutnya tadi ada SPO. SPO berarti saya minum air. Nah, di sini strukturnya akan masuk yaitu SPO. Lanjut tadi ada SPK.
saya minum di taman. Nah, di sini akan struktur SPK, yaitu subjek, predikat, dan juga keterangan. Lalu terakhir, kalau misalkan saya masukkan cuman SP, saya minum. Nah, akan strukturnya seperti subjek, predikat. Nah, bagaimana kondisinya kalau misalkan saya masukkan SPOK tapi double, misalkan saya minum air di taman kemarin, akan petanya akan tetap terdetek seperti saya itu subjek, minum itu predikat, air itu objek, K itu keterangan, kemarin di tamannya, dan kemarin tetap terdetek yaitu keterangan, tetapi strukturnya not valid karena yang masuk di dalam define di dalam perjanjian itu sebenarnya strukturnya hanya SPK atau SPK dan juga bagaimana kalau misalkan di sini terbalik urutannya, tidak SPOK, SPK, SPO ataupun SP. Misalkan di sini urutannya saya tukar menjadi saya buku di kantor baca. Nah, di sini akan tetap terdetek dari masing-masing perkataannya, yaitu seperti saya subjek, buku objek, di kantor keterangan, dan baca itu predikat. Tetapi tetap strukturnya akan not valid karena tadi yang sudah saya jelaskan juga, tidak, karena di sini yang sudah kita buat program itu, kalau misalkan terbalik-balik itu tidak akan terdetek atau tidak akan bisa struktur yang muncul, karena yang akan muncul itu hanya SPOK, SPO, SPK, dan juga SP. Nah, karena kita sudah menjelaskan semua masing-masing contohnya, sekarang kalau misalkan kita mau keluar dari programnya, kita hanya tinggal memencet X, nanti akan langsung keluar dari programnya. Selesai. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada Yes. Oke, mungkin sekian presentasi yang bisa ditampilkan oleh kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.